Dalam kesempatan kali ini, Mimin akan membahas sebuah film yang baru saja rilis. Dan judul filmnya adalah Di Bawah Umur. Film ini sendiri rilis pada tanggal 13 November tahun 2020. Film hasil garapan Emil Rihadi ini diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul sama. Karya Eriska Febriani. Film ini mengisahkan tentang pertemuan antara Aryo dan Lana. Aryo sendiri diceritakan sebagai cowok tampan dan populer yang sering membuat masalah di sekolah. Dia kerap kali berkelahi dengan rival dan juga mantan sahabatnya, yaitu Kevin. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat updatean video terbaru dari channel ini. Bisa nangis. Di awal film, kita diperlihatkan seorang siswi SMA sedang menangis, karena diomeli oleh kedua orang tuanya, akibat hamil di luar nikah. Scene kemudian berpindah di sebuah ruang studio, yang menampilkan dua orang remaja yang sedang bermain musik. Kedua remaja tersebut adalah Aryo dan Indra. Saat jam pelajaran sedang berlangsung, seorang guru bernama Ibu Endang, bertanya kepada siswanya, mengapa Aryo dan kedua temannya selalu bolos saat jam pelajarannya. Kemudian salah satu siswa mengatakan, agar mereka dikeluarkan saja dari sekolah. Tak lama kemudian, Aryo bersama kedua temannya tiba di sekolah. Namun sebelum masuk ke kelas, mereka bertiga mencoret sebuah mobil yang sedang terparkir. Saat di perjalanan menuju ke kelas, tas mereka diperiksa oleh seorang guru. Setelah tas Aryo diperiksa, Indra kemudian memasukkan kondom miliknya ke dalam tas Aryo. Saat hendak memasuki ruang kelas, Aryo kemudian bertemu dengan seorang gadis yang membuatnya tersenyum. Gadis itu adalah Lana. Setelah itu, Aryo dan kedua temannya ketahuan oleh guru. Saat di ruangan guru BK, Ibu Endang bertanya apa alasan mereka selalu bolos di jam mata pelajarannya. Aryo kemudian menjawab bahwa alasan dia bolos karena tidak ingin menimbulkan skandal. Ibu Endang yang bingung dengan jawaban Aryo, kembali bertanya, apa maksudnya? Lalu Aryo kembali menjelaskan, bahwa dia sangat kagum dengan kecantikan Ibu Endang. Dia juga mengatakan bahwa kekagumannya itu telah berubah menjadi cinta. Ibu Endang yang mendengar penjelasan Aryo, akhirnya menjadi luluh dan tersipu malu. Saat Aryo dan kedua temannya dihukum di lapangan, tiba-tiba dia melihat Lana sedang berjalan di teras sekolah. Aryo kemudian terus memperhatikannya, dan dia seperti mematung melihat gadis itu. Setelah selesai dihukum, Aryo beralasan ke temannya, bahwa dia ingin ke toilet. Namun ternyata bukan toilet yang dia tuju, melainkan ruang kelas Lana. Aryo pun kemudian mengetuk pintu kelas tersebut, dengan alasan ingin mengembalikan pulpen Lana yang ketinggalan. Mimin sendiri di sini pusing, sejak kapan dan di mana pulpen Lana ketinggalan. Oke lanjut. Saat bel jam pulang berbunyi, Aryo kemudian mengambil tasnya, dan dia melihat selembar kertas di bawah tasnya yang bertuliskan toilet. Saat sedang asik berjalan sambil mendengarkan musik, tanpa sengaja dia menabrak Lana. Tak lama kemudian, datanglah Kevin dalam keadaan emosi. Kevin sangat yakin, bahwa Aryolah yang telah mencoret mobilnya. Dan akhirnya, perkelahian pun terjadi. Di tengah perkelahian, Gita yang merupakan teman Lana, menjelaskan kepada Lana, bahwa dulunya Aryo dan Kevin, serta seorang wanita bernama Naya, merupakan sahabat baik. Setibanya Lana di rumah, tantenya bertanya, mengapa Lana tidak pulang bersama Kevin. Lana pun menjelaskan, bahwa Kevin sedang berantem di sekolah. Tak lama setelah itu, Kevin masuk ke kamar Lana dalam keadaan marah, karena Lana telah mengadu ke ibunya. Kevin kemudian menyuruh Lana untuk membersihkan mobilnya, namun Lana menolak. Kevin pun kemudian mengancam Lana, dia berkata akan memberitahukan ke semua orang alasan Lana dipindahkan. Lana pun akhirnya dengan terpaksa membersihkan mobil Kevin. Di malam harinya, Aryo sedang dinasehati oleh ibunya. Ibunya juga berkata, bahwa Aryo tidak boleh berpacaran sampai lulus kuliah. Tak lama kemudian, Aryo mengendarai motornya dan berkunjung ke sebuah rumah. Keesokan harinya saat di sekolah, Lana pergi ke kantin dan memesan segelas es teh. Tak lama kemudian, Aryo juga berada di kantin tersebut. Aryo kemudian memotret Lana secara diam-diam. Mengetahui hal itu, Lana pun bertanya kenapa tidak meminta izin. Aryo kemudian menjawab, bahwa momennya tidak akan sama jika dia meminta izin. Aryo pun kemudian mencium foto tersebut, dan Lana pun pergi. Saat jam pelajaran olahraga sedang berlangsung, Aryo terus memperhatikan Lana yang sedang berbicara dengan Gita.
Tak lama kemudian, Lana pun pamit pada Gita karena ingin memakai pembalut di toilet. Saat Lana pergi ke toilet, Aryo pun mengikutinya dari belakang dan menunggunya di depan pintu toilet yang telah ditukar lambangnya. Ketika jam pelajaran sedang berlangsung, kepala sekolah menyampaikan pengumuman kepada para siswa agar para siswa menyempatkan waktu dan berkumpul di ruang auditorium setelah jam pulang sekolah. Kepala sekolah juga meminta agar siswa yang telah menukar lambang toilet segera mengaku. Mendengar pengumuman tersebut, Aryo pun tersenyum sendiri. Setelah jam pelajaran terakhir selesai, para siswa pun berkumpul di ruang auditorium untuk mendengarkan kajian dari seorang ustadz mengenai kenakalan remaja. Saat kajian sementara berlangsung, Kevin tiba-tiba keluar dan menuju ke toilet wanita. Beberapa saat kemudian, Marcia keluar dari salah satu ruangan toilet sambil memasang kancing bajunya. Dari dalam ruangan tersebut, Kevin juga terlihat keluar sambil memasang resleting celana. Entahlah, apa yang mereka lakukan di dalam ruangan tersebut. Mimin juga takut membayangkan hal yang aneh-aneh. Cukup mereka berdua dan si sutradara yang mengetahuinya. Lanjut ke pembahasannya. Pada malam harinya, Lana sedang berbaring di dalam kamarnya dan dia menemukan selembar kertas yang berisi pesan di dekat bantalnya. Lana pun bingung, siapa yang telah masuk ke kamarnya dan menulis pesan tersebut. Esok harinya saat di sekolah, Lana bercerita kepada Gita mengenai kertas yang berisi pesan yang dia temukan di kamarnya. Saat sedang asik bercerita, tiba-tiba salah satu teman Kevin yang bernama Nino datang menghampiri Lana dan bertanya apakah Lana bisa dipakai dan diajak tidur seperti kakaknya. Mendengar hal itu, Lana pun marah dan menamparkan Nino. Ketika Nino hendak membalas, tiba-tiba saja Aryo datang dan menangkap tangan Nino. Dan akhirnya, perkelahian antara Aryo dan Nino pun terjadi. Setelah perkelahian itu, Aryo dan Nino dipanggil kepala sekolah. Saat Nino dan orang tuanya sudah pulang, Aryo masih ditahan oleh bapak kepala sekolah karena orang tuanya belum datang. Dan alasan orang tua Aryo tidak datang, karena nomor yang Aryo berikan adalah nomornya sendiri. Sehingga saat Pak Swep menelepon nomor tersebut, Aryo selalu mematikannya. Beberapa saat kemudian, saat Aryo keluar dari ruangan kepala sekolah, dia mendapati Lana sedang menunggunya di depan ruangan tersebut. Kemudian Aryo memperkenalkan namanya, dan Lana menjawab bahwa dia sudah tahu, dan begitu pun sebaliknya. Lana kemudian berterima kasih kepada Aryo, karena Aryo telah membantunya. Di dalam perjalanan pulang, tantenya kemudian bertanya kepada Lana tentang Lana yang berantem sama anak cowok. Lana pun menjawab bahwa Kevinlah yang menjadi penyebabnya. Karena Kevin telah bercerita yang tidak-tidak kepada temannya tentang keluarga Lana. Setelah itu, Kevin kemudian memperingati Lana agar Lana tidak berteman dengan Aryo. Sesampainya di rumah, Lana kemudian masuk ke kamarnya sambil menangis dan menelpon ibunya. Dia kemudian mengadu kepada ibunya bahwa dia tidak betah dan ingin pulang. Saat Lana hendak tidur, dia kembali menemukan selembar kertas berisi pesan yang menempel di cermin. Keesokan harinya, saat di ruang kelas, Lana kembali bercerita kepada Gita mengenai kertas yang berisi pesan yang dia temukan. Lana pun mengatakan bahwa dia telah menemukan solusi untuk mengetahui siapa orang yang telah masuk ke kamarnya dan menulis pesan tersebut. Tak lama kemudian, Marcia bersama kawanannya menghampiri Lana di ruang kelas. Dia bertanya, ada hubungan apa antara Lana dan Aryo? Lana pun menjawab bahwa dia tidak ada hubungan apapun dengan Aryo. Marcia kemudian memperingatkan Lana agar tidak kecentilan sama senior. Setelah Marcia dan kawanannya pergi, Gita datang dan membawa sebuah donat. Lalu Gita kemudian memberikan donat tersebut kepada Lana, sambil mengatakan bahwa donat tersebut merupakan titipan dari Aryo untuk Lana. Saat Lana sedang menikmati donat pemberian Aryo di kantin, tiba-tiba saja Aryo datang dari belakang, sambil berbisik apakah donatnya enak. Lana pun tidak menjawab, dia hanya diam karena merasa sedikit malu. Aryo kemudian meminta Lana untuk berdiri. Dan setelah mereka berdua berdiri, Aryo pun menyampaikan kepada seluruh siswa yang ada di kantin. Bahwa mulai saat ini, Aryo yang bertugas menjaga Lana. Dan siapapun yang ingin mendekati Lana, harus berurusan dengannya. Termasuk Kevin yang merupakan sepupu Lana. Mendengar hal itu, Lana kemudian mengatakan, bahwa dia bisa jaga diri. Dan Lana pun pergi meninggalkan kantin. Tak lama kemudian, Nino mendatangi Lana dan meminta maaf atas sikapnya tempo hari. Nino juga mengajak Lana untuk nonton, dan jalan-jalan jika Lana ada waktu. Namun Lana tidak menjawab, dan langsung pergi bersama Gita. Saat pulang sekolah, Lana tidak ikut bersama Kevin.
Lana lebih memilih naik bus bersama Gita untuk pergi ke suatu tempat. Setibanya di tempat tujuannya, Lana kemudian membeli sebuah kamera pengawas yang akan dia pasang di kamarnya. Sepulangnya di rumah, Lana lagi-lagi menemukan beberapa lembar kertas yang berisi pesan di dalam kamarnya. Lana pun akhirnya menulis sebuah kalimat di selembar kertas dan menempelkannya di jendela kamarnya. Beberapa saat kemudian, saat Lana keluar dari toilet, dia melihat kertas yang dia tempel di jendela kamarnya, mendapat balasan. Di tempat lain, terlihat Aryo sedang berbicara dengan teman wanitanya yang bernama Naya. Di dalam percakapannya, Aryo meminta saran kepada teman wanitanya itu. Keesokan harinya, saat di sekolah, salah satu teman Aryo yang bernama Bayu, membuat pengumuman. Dia mengatakan bahwa Aryo memiliki perasaan kepada Lana, namun Aryo tidak berani mengatakannya. Di saat sedang makan malam, Kevin kembali memperingatkan Lana agar menjauhi Aryo. Karena menurut Kevin, Aryo adalah seorang bajingan. Tak lama kemudian, Lana masuk ke kamarnya, dan langsung memeriksa HP-nya yang terhubung dengan kamera pengawas yang telah dia pasang. Dalam rekaman tersebut, Lana melihat Aryo di dalam kamarnya, sedang menempelkan lembaran kertas yang berisi pesan itu di beberapa tempat. Lana pun kemudian tersenyum melihat tingkah Aryo dalam video tersebut. Tak lama kemudian, Lana mendapat pesan singkat dari Aryo. Dan secara tiba-tiba, Aryo pun muncul di jendela kamarnya. Mereka pun kemudian keluar untuk menikmati suasana kota di malam hari. Di saat sedang berjalan-jalan, Aryo mengatakan kepada Lana bahwa Lana lah versi terbaik dari semua cewek yang pernah dia kenal. Tapi menurut Lana, mungkin saja laki-laki yang menghamili kakaknya juga mengatakan hal yang sama. Lana lalu mengatakan bahwa dia memiliki beberapa pertanyaan untuk Aryo. Pertanyaan-pertanyaan itu diantaranya adalah, apa hubungan antara Aryo dan Marsha? Serta apa hubungan antara Aryo dan Naya? Sebelum Aryo menjawab, Lana kembali bertanya tentang hal apa yang menyebabkan persahabatan Aryo dengan Kevin dan Naya rusak. Aryo pun menjawab bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Marsha. Dan menurutnya, Marsha hanya sekedar teman jalan. Tak lama kemudian, Aryo mencium kening Lana. Sehingga membuat Lana tidak sengaja meneteskan air mata. Setelah itu, Aryo pun akhirnya mengungkapkan perasaan cintanya kepada Lana. Dan Lana pun akhirnya menerima cinta Aryo. Namun di balik adegan romantis itu, terlihat seseorang sedang mengambil gambar mereka berdua. Scene kemudian berpindah di rumah Aryo. Di sana terlihat Lana dan Aryo sedang meminta izin kepada ibu Aryo untuk mereka menjalin hubungan. Namun ibu Aryo tidak menyetujui hubungan mereka. Lana pun kemudian bertanya, apa alasannya? Dan ibu Aryo kemudian menjelaskan kejadian 17 tahun yang lalu. Di dalam flashback itu, diceritakan bahwa ibu yang selama ini merawat dan membesarkan Aryo, bukanlah ibu kandungnya. Dan ibu kandung Aryo yang sebenarnya adalah siswi SMA yang ditampilkan di awal film. Semasa masih bayi, Aryo diserahkan kepada seorang pembantu rumah tangga di rumah kakek dan neneknya. Kakek dan neneknya menyerahkan Aryo yang masih bayi kepada pembantunya, karena mereka tidak ingin menanggung malu. Malu yang disebabkan anak mereka yang merupakan ibu kandung Aryo telah melahirkan seorang anak tanpa ayah. Dan ibu yang selama ini merawat Aryo, adalah anak dari pembantu tersebut. Mendengar cerita itu, Aryo pun merasa sangat bersedih dan menangis terseduh-seduh. Keesokan harinya, Lana pergi menemui Gita di kantin sekolah. Lana kemudian mengatakan bahwa dia telah jadian dengan Aryo. Dan dia juga mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan ibu Aryo. Saat Lana sedang memperlihatkan video Aryo yang berada di dalam kamarnya, tiba-tiba Marsha datang dan menarik rambut Lana keluar dari kantin. Sesampainya di luar, Marsha kemudian memperlihatkan foto Lana dan Aryo yang sedang bermesraan. Saat Marsha hendak menamparkan Lana, tiba-tiba saja Lana menangkisnya dan balik menamparkan Marsha. Lana kemudian mengatakan bahwa Aryo telah menjelaskan dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Marsha. Setelah kejadian itu, Marsha pun pergi menemui Aryo. Marsha kemudian meminta Aryo untuk menjelaskan hubungan mereka kepada Lana. Namun Aryo mengatakan hubungan apa? Aryo juga bertanya kepada Marsha, sejak kapan mereka pacaran? Beberapa saat kemudian, Aryo pergi mencari Lana. Dan secara tiba-tiba, Kevin datang dari belakang dan langsung memukul Aryo. Saat perkelahian antara Aryo dan Kevin, disaksikan oleh Lana dari lantai 2 sekolah. Kevin kemudian mengatakan bahwa Aryolah yang telah menghamili Naya. Mendengar apa yang dikatakan Kevin, Lana pun menjadi lemas dan menangis. Setelah kejadian itu, saat sepulang dari sekolah, salah satu teman Kevin yaitu Bima, pergi menemui Naya.
Di tempat berbeda, Lana masih terus menangis di kamarnya dan ditemani oleh Kevin dan Gita. Saat Aryo tiba di rumahnya, dia melihat mobil Kevin sedang terparkir di depan rumahnya. Di dalam rumah Aryo, ibunya Kevin meminta kepada ibunya Aryo agar melarang Aryo mendekati Lana. Ibunya Kevin juga mengatakan bahwa Aryo telah menghamili teman sekolahnya, yaitu Naya. Beberapa saat kemudian, Naya dan Bima mendatangi rumah Kevin dan Lana. Naya kemudian menjelaskan kepada Lana bahwa apa yang dikatakan Kevin tentang Aryo tidak benar. Setelah Naya berbicara, Bima kemudian mengatakan bahwa dia adalah saksinya dan bukan Aryo yang telah menghamili Naya. Kevin pun bertanya, siapa pelakunya? Scene kemudian berpindah ke beberapa bulan yang lalu di sebuah diskotik tempat Naya, Kevin, Aryo, Bima dan Nino berada. Saat itu, mereka berlima sedang minum-minum. Tak lama kemudian, Aryo pamit pada Nino dan menitipkan Naya kepadanya. Setelah itu, Aryo pun pergi. Nino kemudian menaruh obat di minuman Naya dan memberikannya kepada Naya. Namun kejadian itu disaksikan oleh Bima. Dan Ninolah yang selama ini yang telah menghamili Naya. Scene kemudian kembali ke beberapa bulan setelahnya. Di rumah Aryo, Kevin mengatakan kepada Naya bahwa dia akan menyuruh Nino untuk bertanggung jawab. Aryo kemudian berkata kepada Naya bahwa apabila bayi Naya lahir tanpa ayah, Aryo bersedia menjadi ayahnya. Namun Naya mengatakan kalau dia tidak akan merusak hubungan antara Aryo dan Lana. Keesokan harinya, Kevin, Bima dan Nino mendatangi Aryo di belakang sekolah. Sesampainya di tempat tersebut, Kevin kemudian mengatakan bahwa selama ini, dia salah kepada sahabatnya, Aryo. Dia juga mengatakan bahwa orang yang dia anggap dekat dengannya selalu memanfaatkan situasi. Setelah itu, Kevin langsung memukul Nino dan menyuruhnya mengakui perbuatannya terhadap Naya. Nino kemudian berusaha kabur, namun dihadang oleh Bima. Aryo pun tidak lupa mengambil bagian. Dia kemudian memukul Nino, sehingga membuat Nino terjatuh kesakitan. Setelah kejadian itu, Aryo dan Lana sedang berbicara. Lana bertanya kepada Aryo, apakah Aryo tidak ada niat untuk mencari ibu kandungnya? Aryo kemudian menjawab bahwa ibunya yang sekarang adalah ibu kandungnya. Setelah menjawab pertanyaan Lana, tiba-tiba Aryo ingin mencium Lana. Namun usahanya itu gagal, karena ternyata mereka sedang dihukum dan diawasi oleh seorang guru. Saat Aryo sedang berada di rumahnya, dia mendapati pesan di selembar kertas yang ada di atas tempat tidurnya. Tak lama kemudian, ibunya datang dengan membawa. Aryo, ini kondom siapa? Dan film pun berakhir. Sekian dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.